Berita yang cukup mengejutkan sekali bahwasannya perang Iran dengan Israel semakin memperluas dengan diserangnya Teheran, Iran pada minggu kemarin oleh Amerika Serikat. Dan ini banyak orang yang spekulasi bahwa perang dunia ketiga akan terjadi. Karena tentu saja ketika Amerika ikut campur dalam pertarungan tersebut, peperangan tersebut, maka sekutu dari Iran seperti Rusia, Cina, dan juga mungkin Korea Utara akan ikut campur. Tapi ini adalah permainan kekuatan-kekuatan besar. Tentu saja Indonesia hanya orang yang berada di pucuk kekuasaan, pucuk pemerintahan yang berhak dan mempunyai kekuatan untuk berkata secara regulasi. Kita sebagai rakyat biasa tidak bisa melakukan hal yang benar-benar bisa mengubah peperangan ini. Yang bisa kita lakukan itu sebetulnya menguatkan ketahanan nasional. Pertama-tama mungkin sudah banyak orang yang membahas mengenai perang dunia ketiga yang boleh jadi akan terjadi. Tapi di sini saya tidak akan berbicara mengenai perang dunia ketiga dari sudut pandang internasional. Tapi mari kita lihat kepada diri kita sendiri, kepada bangsa Indonesia, kepada Garuda yang perlu kita tegakkan di dalam kondisi apapun. Mari kita lihat, Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga jumlah penduduk yang luar biasa. Mungkin dalam militer kita tidak mempunyai senjata yang luar biasa seperti negara-negara besar tersebut. Namun kita mempunyai daya tawar di sisi lain, yakni tentang sumber daya alam. Kita harus menjaga kekayaan itu secara maksimal dengan cara mempertahankan nasionalisme kita secara kolektif. Di dalam dunia yang chaos, kita butuh persatuan yang saling menghargai satu sama lain, yang saling menghormati antara budaya satu dengan budaya yang lain. Tidak lagi berbicara tentang Aceh, Jawa, Sumatera, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Tapi berbicaranya mengenai Indonesia. Mau dibawa kemana? Pulau-pulau ini adalah milik kita semua. Milik masyarakat Indonesia. Saat kita sudah mendeklarasikan bahwa negara ini adalah negara kita semua, maka kita kejaga bersama, kita akan lindungi bersama. Kita mungkin tidak perlu ikut perang dunia itu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga supaya Indonesia tidak terdampak terlalu berat. Kalau tidak terdampak sama sekali, itu mustahil. Karena ekonomi itu pasti akan sangat berpengaruh. Kita tahu, Iran adalah salah satu pemasok minyak bumi terbesar.
Di sana juga ada Rusia. Apabila mereka ikut campur dalam perperangan tersebut, persatuan, gotong royong, menjaga satu sama lain, itu adalah kekuatan kita. Kalau kita non-blok, itu sudah betul. Tapi non-bloknya itu jangan karena kita tersandra oleh perjanjian-perjanjian pihak-pihak yang berkonflik itu. Tapi kita non-blok untuk independen pada cita-cita kita sebagai bangsa. Akan jauh berbeda saat kita bicara kita akan non-blok. Tapi karena tersandra oleh perjanjian-perjanjian yang mengikat kita, gitu kan. Tapi kalau kita non-blok karena memang kita ingin menyelenggarakan undang-undang kita, itu adalah cara yang paling betul, gitu kan. Tentu saja daerah konflik yang paling dekat dengan Indonesia adalah Indo-Pasifik. Meskipun sekarang terjadi yang paling panas adalah di Timur Tengah, kita juga tidak boleh menghilangkan perhatian dari Indo-Pasifik. Karena perkembangan akhir-akhir ini sangat cepat. Kita tidak pernah menyangka bahwa perang Iran dan Israel akan memperluas begitu besarnya. Dan itu terjadi. Pakistan, India juga perang. Rusia, Ukraina belum selesai sampai sekarang. Belum lagi perang dagang, perang ekonomi, perang budaya, perang politik. Kita nggak bisa melepaskan itu semua. Oke, mungkin perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Tapi perang-perang yang lain, perang-perang kecil yang seperti saya sebutkan, perang ekonomi, budaya, politik, itu pasti akan terjadi. Indonesia tidak bisa menganggap dirinya aman terus. Karena memang serangan yang paling rentan untuk dihadapi oleh Indonesia adalah perang-perang tersebut. Perang-perang yang secara soft, bukan secara militaristik. Bukan karena militaristik kita kuat, tapi karena soft, budaya-budaya, ekonomi, itu sangat mudah untuk masuk ke dalam Indonesia. Terbukti dengan konsumsi kita kepada barang-barang luar. Handphone yang saya gunakan untuk merekam ini juga berasal dari luar negeri. Baju ini boleh jadi juga berasal dari luar negeri. Makanan, gitu kan. Kalau mereka melakukan sedikit permainan dalam ekonomi, tentu saja Indonesia akan kelimpungan di situ, akan terancam. Maka yang perlu kita lakukan adalah kemandirian ekonomi itu penting. Kemandirian budaya itu sangat penting. Bagaimana cara kita mempromosikan budaya kita ke luar negeri, itu harusnya lebih penting untuk disuarakan daripada membuat kontroversi dalam penulisan sejarah Indonesia, kan begitu. Mungkin demikian saja video kali ini. Mungkin terlalu panjang, terlalu berbelit-belit. Semoga ada manfaatnya. Dah.